Masa ayat kursi atau surat Yasin ditulis, dicelupke, diminum 1000 penyakit hilang itu dari mana? Nah itu kalau orang yang beriman, loh padahal ini sudah bertahun-tahun saya lakukan. Masa doif? Dulu sokeh sekarang doif. Kok dulu sokeh? Kamu taunya dulu sokeh dari mana? Gitu. Ya. Dulu kamu dapat ajaran dari mbahmu begitu ya diamalkan begitu aja. Tidak pernah dikaji statusnya hadis kedudukan. Tidak pernah dikaji. Setelah dikaji betul. Ya, doif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semua muslimin dan muslimat rahimakumullah. Seperti biasa sambil menikmati pemandangan di jalan raya, kita akan dengarkan pertanyaan pilihan di pengajian Ahad pagi Majelis Tafsir Al-Quran bersama Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Salah satu nama Al-Quran adalah Asy-Syifa yang berarti obat penyembuh. Allah berfirman, "Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran yaitu Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman." Quran Surat Yunus ayat 57. Bukan berarti ayat Al-Quran itu dimasukkan dalam gelas yang ada airnya lalu diminum, padahal yang dimaksud adalah segala penyakit yang berasal dari hati, sebagaimana yang sampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino berikut ini. Al-Quran itu disebut juga sebagai obat bagi orang mukmin. Bagaimanakah maksud obat pada ayat tersebut? Iya, saya terangkan lagi. Obat itu jangan terus kamu ambil surat Yasin ditulis di kertas ini, ya, terus dicelupkan di air ini, diminum 1000 penyakit hilang. Itu bohong, ya, bohong. Jadi Quran mengatakan Quran itu asyifa 5 fis-sudur, obat penyakit yang ada di dalam hati, di dalam dadanya. Maka orang yang berpenyakit hati tidak bisa sembuh. Penyakit hati bukan liver loh ya. Apa macam penyakit hati itu? Ya, dengki, ya, iri, susah yang berkepanjangan, seneng yang kebacutan, keterlaluan, gembira yang berlebih-lebihan, ya, putus asa. Itu semua bentuk-bentuk penyakit hati. Kalau ada orang mendapat kenikmatan, dia sedih. Tapi kalau ada orang mendapat kesusahan, dia senang. Lah itu hatinya sakit, penyakit hati. Kalau gagal melamar sesuatu pekerjaan, susah. Ujian tidak lulus, susah. Susahnya sampai berkepanjangan, itu hatinya sakit. Nah, maka Quran dijadikan oleh Allah penyakit, penyembuh penyakit hati. Allah mengatakan, "Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Ya tak? Apa yang menjadikan kamu senang memperoleh sesuatu, kamu senang. Hati-hati. Bisa jadi sesuatu yang menyenangkan itu ada jeleknya bagi kamu. Ada jeleknya. Dulu sebelum saudara jadi PNS, ngaji sregep, dakwah sregep, belajar kelompok, tidak pernah berhenti, tidak pernah telat, tidak pernah minggu pagi walaupun jauh datang. Sebelum jadi PNS, apalagi sebelum jadi anggota dewan. Ya dah? Udah, saudara ingin daftarkan dari anggota, kepilih jadi anggota dewan. Setelah terpilih jadi anggota dewan, dan tidak bisa datang di pengajian. Alasannya sibuk. Wah, sekarang saya sibuk. Nah, minggu kan ya tidak ada sidang. Ya, minggu itu hari keluarga. Hari keluarga. Hari-hari lainnya, ya, udah sibuk. Sudah terus. Iya, saya lihat di TV itu, sidang kamu ya tidur aja gitu kok. Ancane sidangnya tidur, baru tanda tangan ikut. Kan banyak tuh yang begitu itu. Nah, lah kok bareng ngaji alasannya. Nanti setelah biasa duduk di kursi yang empuk tadi, Ahad pagi diajak duduk tuh kelingan. Wah, saya pernah duduk di situ 2 jam pegel kabeh nang awak.
Pegel. Tapi duduk di kursi empuk berhari-hari berjam-jam nikmat. Apalagi kamarnya kamar ber-AC. Wah, di sini kan panas. Jadi lihat itu sudah kesel. Belum melakoni sudah terasa payah. Terus malah mikir, kenapa ya saya dulu kok kerasan duduk di situ? Kenapa? Nah, itu lah. Nah, itu berarti kamu diangkat jadi anggota dewan itu musibah buat kamu. Jadi jelek. Makin jauh kepada Allah, makin jauh dari kebenaran kamu. Ya. Ketika kamu belum jadi orang kaya, kamu rajin ibadah, tahajud juga. Puasa Senin Kemis, tahajud, apalagi nek seseorang di berat es puasa wae. Puasa. Ini tahu ya sudah, puasa regep dah. Setelah jadi orang kaya, walaupun cita-citanya besok kalau saya jadi orang kaya, saya akan rajin beribadah menjadi orang yang soleh. Ibadah saya tingkatkan. Ngaji tidak sebulan sekali ke akad pagi. Saya setiap minggu saya akan datang. Kalau kaya. Saya belum kaya nih setengah. Dan sebulan sekali aja kalau tidak dapat tamu tidak berangkat. Bisa niat kalau nanti kaya setiap minggu akan datang. Apalagi saya punya mobil. Tetangga-tetangga saya ajak naik mobil tanpa bayar. Ngaji kata itu cita-citanya. Dan saya tidak akan jadi orang bakhil. Saya akan suka sedekah. Tenang, diparingi kekayaan oleh Allah. Akhirnya apa jadinya? Bakhilu bihi wa tawallau wa hum mu'ridun. Cita-citanya menjadi orang suka sedekah, ternyata bakhil. Cita-citanya akan tambah sedekah ngaji, ternyata berpaling. Nah, ini coba dibaca surat Tobat ayat 75. Ya. Nah, itu berarti orang seperti kamu itu lebih baik jadi orang miskin daripada orang kaya. Kaya kamu senang, tapi ternyata di balik kesenanganmu ada musibah besar yang menyebabkan kamu menjadi orang celaka. Surat At-Taubah nomor surat 9 ayat 75. Wa minhum man 'ahadallaha wa la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Terus Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Nah, ketika melarat ini. Ketika melarat, miskin, ya janji pada Allah. Ya, kalau nanti saya jadi orang kaya, pasti saya menjadi orang yang suka sedekah, pasti saya menjadi orang yang soleh, banyak beramal soleh. Itu ketika melarat. Ya, terus ayat lanjutannya. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari rahmat-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling. Dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Nah, setelah diberi karunia oleh Allah betul menjadi orang kaya, tadinya janjinya mau banyak sedekah, jadi orang bakhil. Tadinya mau menjadi orang yang soleh, amal soleh, berpaling dari kebenaran. Nah, maka akibatnya apa? Ayat berikutnya dibaca. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah. Karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Nah, itu akibatnya. Jika masih melarat, dia berjanji. Saya akan menjadi orang yang suka sedekah. Saya akan menjadi orang yang soleh. Kalau nanti saya diberi kekayaan oleh Allah. Betul, setelah diberi kekayaan oleh Allah, dia jadi orang bakhil dan jadi orang yang berpaling dari kebenaran. Kalau tadi cita-citanya, kalau kaya akan datang ke pengajian ini seminggu sekali, membawa teman-temannya, udah.
Ketika melarat sebulan sekali bisa datang. Setelah kaya cita-cita setiap minggu datang. Sekarang setahun sekali pun tidak datang. Katanya membawa teman-temannya, betul. Teman-teman dibawa, tidak ke sini malah ketawa mangu, kesarangan. Ya. Sikat mata, ini masa hari libur tengok-tengok di sana. Ya itu dah. Nah, malam minggu kita ya juga untuk begadangan sampai pagi. Ya. Itu untuk senang-senang karena didukung dengan harta. Lah, orang semacam itu dikatakan akan dijadikan oleh Allah menjadi orang munafik sampai ketemu Allah. Hanya seumur hidupnya jadi orang munafik. Karena dia mengingkari apa yang telah dijanjikan kepada Allah. Ya? Jadinya orang taat beribadah, jadi orang munafik. Ketika jadi orang suka ibadah, dia dalam keadaan melarat. Setelah jadi kaya, munafik. Sedang orang munafik itu fit darkil asfali minan nar. Nanti tempatnya di neraka yang paling bawah. Nah, ini dengan orang semacam ini. Namanya kan ya diberi kesenangan malah menjadikan musibah bagi dirinya. Maka dari itu asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kalau kita sedang diberi suatu kesulitan atau sesuatu yang tidak kita sukai, ingat di balik itu ada kebaikannya buat kamu. Di balik itu ada kebaikannya. Tetapi asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa yang menjadikan senang bagi kamu, hati-hati. Di balik itu mungkin ada jeleknya bagi kamu. Nah, maka kita selalu prasangka baik pada Allah. Karep saya itu ya kepengen jadi wong sugih. Masa jadi melarat kok abadi. Mbok sekali-sekali ngerasain kepengen jadi wong sugih itu gimana? Ya, kita boleh mohon, kita boleh berusaha. Tapi kalau terpaksa memang tidak dapat seperti yang diharapkan, prasangka baik pada Allah. Ya, prasangka baik. Oh mungkin menurut pandangan Allah, saya baiknya ya seperti ini. Kalau saya diberi kaya, mungkin seperti yang disebut dalam surat Taubat ayat 75 sampai 77 itu tadi. Nah, akhirnya bisa syukur semeleh hati ini. Ya. Tapi kalau tidak diobati dengan Quran, wah teman saya tuh bentar-bentar nih sepeda motor baru beli, ditukarkan beli baru lagi. Ini bangun rumah, terus bentar lagi beli mobil. Wah ini tidak diobati dengan Quran, sakit hatinya. Apa bedanya? Dia bisa begini, saya kok nggak bisa. Ya. Padahal semua orang ya kepingin, ya, timbul maksud-maksud jahatnya. Yang nyambut kayak rekoso yang nggak dapat, terus ngerampok aja. Ya. Ambil, saya kepingin sepeda motor baru, ambil aja. Kalau dapat kamu senang, tapi di balik kesenanganmu ada bahayanya buat kamu. Nah, itu kan? Nah, maka orang yang beriman itu dua tempat yang selalu beruntung kata Nabi. Di waktu diberi kenikmatan dia bersyukur. Kalau diberi kenikmatan mau bersyukur, la in syakartum lazidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah akan menambah kenikmatannya. Kalau diberi kesulitan, sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah menyertai orang-orang yang sabar. Wa basyiri sabirin. Beri kabar gembira orang yang sabar. Nah, maka sabar dan syukur itu selalu melekat pada diri orang yang beriman. Nanti dengan obat Al-Quran tadi. Maka kalau susah karena sesuatu, ingat, oh mungkin di balik itu ada baiknya. Nah itu obat penyakit hati. Ya, jangan disalahgunakan buat penyakit hati terus mengobati penyakit fisik tadi ya, enggak. Seperti yang dikatakan itu dalam ayat surat Yasin itu lah yang kemarin hadisnya pun sudah diterangkan. Sudah dibrosurkan, sudah dibendel brosurnya tahun 2008. Ya. 2008 awal-awal kamu buka surat Yasin semua. Malah di situ terangkan kalau kamu lapar, ingin kenyang, bacalah Yasin, nanti perutmu akan kenyang. Kali itu betul, ya kan? Enggak usah kita bangsa Indonesia enggak usah khawatir harga apa-apa naik, biar mau setinggi langit. Ya. Enggak panen tidak perlu susah. Wah, gagal panen tidak perlu susah. Panen butuh apa? Butuh wareg tak paling. Baca Yasin kamu wareg juga. Tidak usah gagas cari pangan rekoso-rekoso. Kepingin perutmu kenyang.
kepengen istrimu kenyang, kepengen anakmu kenyang, semua diajak membaca surat Yasin. Nah, nanti kan kenyang semua. Apa begitu? Telah diteliti, ternyata hadisnya tidak bisa dipercaya. Nah, itu kalau orang yang beriman, loh, padahal ini sudah bertahun-tahun saya lakukan. Masa doif? Dulu sokeh, sekarang doif. Kok dulu sokeh? Kamu taunya dulu sokeh dari mana? Gitu. Ya? Dulu kamu dapat ajaran dari mbahmu begitu, ya diamalkan begitu aja. Tidak pernah dikaji statusnya hadis kedudukan, tidak pernah dikaji. Setelah dikaji betul, ya, doif. Andai kata belum mengkaji itu, isinya saja nggak cocok dengan akal sehat. Masa wong wetenge luweh kok malah kon maca ben wareg. Ya wareg angin kan masuk angin. Masa ayat surat kursi itu, ayat kursi atau surat Yasin ditulis, dicelupke, diminum 1000 penyakit hilang itu dari mana? Kalau betul-betul begitu, apotek-apotek itu suruh tutup. Ini surat Yasin aja ada 1000 penyakit, ya. Kamu jual obat di apotek itu belum bisa ngobati 1000 penyakit. Apalagi? Sudah? Cukup. Mari diakhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikianlah para pemirsa semuanya. Apa yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Saya berharap dengan memutar kembali ceramah kenangan bersama Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino ini dapat menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.